Halo, selamat malam pemirsa. Sindo Malam hadir dengan beragam informasi terkini tanah air serta mancanegara. Bersama saya Aya Nufus, inilah Sindo Malam selengkapnya. Pemirsa, ribuan warga Meruyung Limo, Kota Depok berunjuk rasa menuntut penutupan TPS liar di tengah pemukiman mereka, di mana keberadaan TPS tersebut mencemari lingkungan dan mengeluarkan bau tak sedap. Sempat terjadi ketegangan dengan pengelola TPS liar saat unjuk rasa berlangsung. Ketegangan mewarnai aksi unjuk rasa warga di Kelurahan Meruyung, Limo, Kota Depok Minggu pagi. Warga menolak tempat pembuangan sampah liar di permukiman warga. Dengan membawa spanduk dan poster berisi penolakan, mereka berjalan kaki menuju TPS. Namun sejumlah pengelola TPS menghadang warga hingga terjadi keributan. Ketegangan mereda usai petugas kepolisian dan Satpol PP menenangkan kedua kelompok yang sempat meradang. Pintu masuk TPS liar pun dipasangi garis kuning oleh Satpol PP. Nah, kita pengennya inilah persuasif, kita tidak mengusir mereka, tapi karena inilah wilayah padat penduduk, banyak anak-anak, ratusan balita yang ada di sini. Jangan sampai kena ESFA, jangan sampai lingkungan ini menjadi lingkungan yang kumuh. Akhirnya tidak sehat, tidak nyaman kita berada di lingkungan. Warga menuntut TPS liar di Meruyung Limo segera ditutup karena mencemari lingkungan dengan mengeluarkan bau tak sedap dan asap pembakaran sampah. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 5.000 meter disertai lava pijar dan api. Kejadian ini membuat warga panik dan membunyikan tanda bahaya. Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur NTT kembali meletus pada Sabtu malam. Gunung berstatus level 6 atau awas ini meletus dengan ketinggian kolom abu sekitar 5.000 meter dari atas puncak gunung. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Tugas meminta masyarakat dalam radius 7 km dari puncak gunung serta sektoral 9 km pada arah barat daya barat laut untuk mencari tempat berlindung yang aman. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar saat hujan tiba. Sebelumnya sekitar 8.400 pengungsi yang terdiri dari anak-anak hingga lansia menempati posko pengungsian di ruangan SDK ST Pius Epu Tobi. Selain itu, pengungsi juga menempati 3 tenda yang dibangun BNPB di halaman SDK ST Pius Epu Tobi di Desa Lewo Ingu, Kecamatan Titehena. Mereka kini mengalami krisis air bersih untuk mandi, cuci, kakus, dan penerangan pada malam hari. Ini kami butuh penerangan, Pak. Penerangan lagi dari dengan obat-obatan itu. Lampu belum ada. Belum ada. Iya, kami barusan menginap satu malam. Terus air bersih? Air bersih kurang sekali, Pak. Warga diimbau tetap waspada dan selalu mengikuti arahan dari pemerintah. Dari Flores Timur NTT, Joni Nura, iNews melaporkan. Sementara itu, sejumlah pengungsi erupsi Gunung Lewotobi kecewa karena menerima sejumlah bantuan kedaluarsa. Bantuan kedaluarsa tersebut pemirsa merupakan kebutuhan sehari-hari seperti popok bayi hingga perlengkapan mandi. Dalam kondisi sulit, warga mengandalkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun sayang, bantuan yang diterima banyak yang sudah kadaluarsa seperti popok bayi
pembalut wanita, dan perlengkapan mandi. Hal ini memicu kekhawatiran dan kekecewaan di kalangan warga, terutama karena kondisi barang yang tidak layak pakai dapat menimbulkan risiko kesehatan. Sementara itu, ribuan warga desa Nobo, kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi mengungsi ke desa Lewoingu, kecamatan Titehena. Dokter itu kami sudah tunjukkan ke dokter. Ini dokter mengatakan bahwa ini tidak layak pakai, tidak boleh kita. Yang kami temukan ini ada makanan, ada pampers, terus ada tisu basah, ada telon, Perlengkapan bayi semua yang kadaluarsa ya Bu, Pak. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 orang tersangka buron kasus judi online. Kedua tersangka dijemput di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tim berhasil mengamankan salah seorang DPO dengan inisial MN yang ketika MN dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengembangan dan didapatkan 1 orang tersangka lagi dengan inisial DM yang terlibat dengan perjudian online. Adapun peran daripada MN adalah sebagai penghubung antara bandar judi dengan para pelaku ataupun tersangka yang lainnya, atau tersangka yang sementara sudah kita tahan, di mana MN adalah orang yang menyetor uang dan menyetorkan list website. Sedangkan tersangka DM berperan membantu kejahatan daripada saudara MN, termasuk menampung uang hasil kejahatan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria korban kecelakaan yang kritis meninggal dunia setelah tidak diberi pinjaman mobil ambulans dari puskesmas di kawasan Asahan, Sumatera Utara. Warga yang kesal dengan birokrasi peminjaman ambulans beramai-ramai menggeruduk puskesmas. Dan Ibu, ada nggak ngomong sama saya? Saya nggak tahu itu siapa. Yang saya bilang, oh Bu, saya yang jamin masalah mobil kita. Sejumlah anggota keluarga dan warga dari pasien klinik terlibat perdebatan di ruang puskesmas di kawasan Asahan saat mereka meminta klarifikasi dari pihak puskesmas terkait pinjaman mobil ambulans. Kejadian bermula saat anaknya mengalami kecelakaan di malam hari. Saat itu kondisi anaknya sedang kritis. Oleh warga, korban langsung dibawa ke klinik terdekat. Karena keadaan pasien sudah terlalu parah, dokter klinik menyarankan untuk dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan mobil ambulans. Warga kemudian mendatangi rumah bidan yang memegang kunci ambulans, namun kunci tersebut tidak diberikan dengan alasan tidak mengenal warga. Karena tidak diberi pinjaman ambulans, warga terpaksa memakai mobil pribadi dan tak lama akhirnya korban meninggal dunia. Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak puskesmas terkait prosedur peminjaman ambulans. Saya yang jamin masalah mobil kita, tolong. Tapi kan Ibu ada nggak dengan omongan kayak gitu? ada. Ya. Kan saya bilang nggak apa. Tapi katanya dipasang infus lepas tengah Berarti Pemirsa, buron lebih dari sebulan lalu, salah satu tersangka kasus pencabulan anak di sebuah panti asuhan di Kota Tangerang, Banten ditangkap. Sebelumnya, polisi telah menangkap 2 tersangka lain yang diduga telah mencabuli 8 anak panti asuhan. Pelarian Yandi Supriyadi, buronan kasus pencabulan anak di Panti Asuhan Darussalam Andur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten, akhirnya berhasil dihentikan oleh tim unit 5 Subditreskmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Pria berusia 28 tahun ini ditangkap di wilayah Ampatlawang, Palembang, Sumatera Selatan saat berusaha kabur. Ia dan 2 tersangka lainnya yang merupakan pengurus panti diduga telah mencabuli 8 anak di panti tersebut. Polda Metro Jaya telah berhasil
Pondok Pesantren Darussalam An-Nur, Pinang, Kota Tangerang. Pelaku diamankan saat sedang berbelanja di Pasar Pendopo di Kecamatan Pendopo, Kabupaten Pahlawan. Sebelumnya, sejumlah oknum panti asuhan Darussalam An-Nur Kunciran, Kota Tangerang dilaporkan ke polisi atas kasus dugaan pencabulan anak di bawah umur. Selain 3 tersangka, polisi masih meliriki 2 orang saksi yang diduga terlibat dalam kasus ini. Dari Jakarta dan Tangerang, Banten, Rizky Falupi, Sukron Ayus melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka memimpin upacara Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan. Tahun ini peringatan Hari Pahlawan mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Peringatan Hari Pahlawan digelar di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan untuk mengenang jasa pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Rangkaian upacara Hari Pahlawan dimulai dengan penghormatan kepada arwah para pahlawan, dipimpin Komandan Upacara, Kolonel Penerbang Luki Indrawan. Dalam suasana hening, sirine dibunyikan selama 60 detik untuk mengenang pertempuran 10 November 1945 yang terjadi di Surabaya. Sebagai inspektur upacara, Wapres Gibran pun memimpin prosesi mengheningkan cipta. Gibran kemudian meletakkan karangan bunga di Tugu Taman Makam Pahlawan Kalibata. Setelah upacara, Wapres bersama para pejabat negara melakukan tabur bunga di pusara sejumlah pahlawan. Banyak nilai-nilai yang bisa diteladani dari para pahlawan kita, pendiri bangsa ini, mulai dari kesabarannya, kesabaran menuntut ilmu, kesabaran konsolidasi, dan yang kedua juga kerelaannya untuk mengutamakan kepentingan bersama, menekan kepentingan pribadi dan golongan. Yang ketiga, para pahlawan berpikir masa depan, berpikir tentang masa depan, berpikir tentang generasi yang akan datang. Kira yang penting adalah sosialisasi tentang perjuangan pahlawan dan soal nilai-nilai kepahlawanan itu harus lebih disebarkan ya. Pak Menteri sangat positif dan kami juga kebetulan saya ketua dari Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia. Wapres Gibran menjadi inspektur upacara Hari Pahlawan menggantikan Presiden RI Prabowo Subianto yang sedang melaksanakan kunjungan kenegaraan ke luar negeri hingga pekan ketiga November 2024. Upacara peringatan Hari Pahlawan tahun ini juga turut dihadiri sejumlah pejabat negara, menteri dan utusan Presiden. Tim Liputan News melaporkan. TNI Angkatan Laut bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia menggelar upacara tabur bunga di Laut Jakarta dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 2024. Upacara digelar di kapal perang milik TNI AL Kri Subarang 594 yang berlayar di perairan Jakarta. Ya, pemirsa, upacara tabur bunga di Laut Jakarta ini dipimpin oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani selaku Inspektur Upacara. Upacara juga dihadiri oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Madya TNI Erwin S. Aldi Dharma serta sejumlah pejabat dan perwakilan dari berbagai lembaga. Peringatan Hari Pahlawan 2024 kali ini, Mensos mengusung tema Teladani Pahlawanmu, Cintai Negerimu. Sementara itu, Pemprov Jawa Timur gelar Hari Pahlawan untuk mengenang jasa para pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan. Renungan malam Hari Pahlawan dipimpin oleh PJ Gubernur Jatim dan diikuti oleh TNI, Polri, dan seluruh Forkopimda Jawa Timur.
Renungan Hari Pahlawan digelar pemerintah Provinsi Jawa Timur bertempat di Taman Makam Pahlawan kawasan Jalan Maijen Sungkono, Surabaya, Jawa Timur. Upacara Renungan Hari Pahlawan dipimpin oleh PJ Gubernur Jatim Adi Karyono sebagai Inspektur Upacara. Dalam upacara, PJ Gubernur Jatim memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada para pahlawan dan doa kepada para pahlawan yang telah berjasa pada bangsa dan negara. Arwah dan jasa para pahlawan kami juga. Dan jalan kebaktian yang para pahlawan tempuh adalah jalan Telusuri kembali apa yang sudah diperbuat dari sisi pola pikir, konsep, kemudian perjuangan dari para pahlawan kita yang telah gugur, mempertahankan dan merebut kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bahwasanya mereka punya niat yang sangat mulia, niat yang tulus untuk bagaimana memerdekakan. Sementara itu, mantan narapidana kasus terorisme ikut menggelar upacara peringatan Hari Pahlawan di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Peringatan Hari Pahlawan ini diikuti sekitar 350 peserta dari berbagai wilayah di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Usai upacara, para peserta melanjutkan dengan aksi bersih-bersih pantai sebagai wujud kepedulian lingkungan. Pengurus dan anggota Gema Salam menyatakan sikap mendukung upaya Polri dalam penegakan hukum terhadap para pelaku terorisme. Kami bersama masyarakat siap menjaga Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Jawa Tengah, khususnya Solo Raya. Ya, Hari Pahlawan identik dengan kota Surabaya, pemirsa, di mana pada saat perjuangan kemerdekaan, warga Surabaya berani mengusir penjajahan. Tidak heran jika di kota Surabaya banyak gedung bersejarah peninggalan Belanda, salah satunya bunker peninggalan Belanda yang masih menjadi tempat tinggal anak-anak pejuang. Beginilah kondisi bunker peninggalan Belanda yang berada di Jalan Raja Wali, Surabaya. Bunker masih kokoh berdiri dan ditempati oleh anak-anak pejuang kemerdekaan. Salah satunya Endang, anak seorang pejuang kemerdekaan 45 bernama Kapten Mustamir. Ia lahir dan besar di bunker peninggalan zaman Belanda yang menurutnya sudah ditempati ayahnya sejak tahun 51. Bunker ini dahulu sebagai gudang senjata dan tempat persembunyian. Gedungnya sangat kokoh, temboknya setebal 80 cm dan pintu dari besi baja. Bu, gimana Bu tinggal di dalam bunker Bu? Rasanya gimana Bu? Rasanya biasa aja, kayak rumah-rumah biasa. Nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Iya. Ini genteng ini cuma pura-pura Bu ya? Iya, kamuflase. Bu, aslinya bunker cuman Iya, di model kayak rumah iya, gitu ya? Jadi kalau dari jauh kayak rumah Bu ya? Iya, kayak rumah biasa. Sebenarnya keluarga pejuang ini sudah mendapat rumah dari Pemkot Surabaya. Namun rumah tidak memiliki surat yang jelas. Mereka hanya mendapat hak untuk menempati. Hal tersebut yang membuat Ibu Endang tidak bersedia pindah dari bunker. Selain dihuni 5 kepala keluarga, bunker ini juga difungsikan sebagai kantor cacat veteran Jawa Timur. Dari Surabaya, Nur Syafei, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto disambut sejumlah mahasiswa Indonesia saat tiba di Beijing, Cina. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.